seorang guru, ya kan? Kalau menurut Ibu, apakah sudah betul-betul menerapkan aturan yang ada? Apa jam ngajarnya, apalagi sudah sertifikasi, gara-gara sertifikasi ini katanya baru rajin. Nah, bingung tambah nyari jam itu. Nah, itu gimana Ibu? Iya, kan guru ini kan profesi profesional yang punya tugas tugas pokoknya Pak. Tugas pokok guru itu sesuai Permenpan nomor 18 tahun 2018 itu, yang pertama dia merencanakan, melaksanakan, melakukan penilaian, analisa dan tindak lanjut. Itu tugas utama guru. Tugas utama guru itu yang tugas pokoknya sesuai dengan amanat peraturan menteri itu. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan semua itu. Di sini kami ada pemantauan Pak. Jadi kami dari pihak sekolah ada pemantauan. Saya kan berbagi tugas nih dengan Wakasi kurikulum tadi. Nah, Wakasi kurikulum ini kan kalau saya sendiri 43 guru nih Pak. 43 guru yang PNS, kemudian 6 orang guru yang honor. 43. Iya. Kok kasihan Bu, dikasih bantu itu di dekat kebun itu cuma berapa orang ya Bu SMP itu? Enggak, yang PNS-nya kan 43 nih Bu. Kemudian yang memang kebutuhannya seperti itu Pak. Iya, karena 857 anak, 26 kelas. Itu pun kurang. Itu pun kurang. Yang kurangnya yang tadi tidak merata mata pelajaran itu Pak. Sebenarnya kalau dari segi kualitas sih cukup. Tapi segi kuantitas cukup. Kuantitas memang rasionya cukup. Tapi segi kualitasnya, segi pemerataan mata pelajaran itu kurang. Nah, kuantitas kan rasio anak untuk satu orang guru itu kan 35 satu orang guru. Cukup sebenarnya rasionya. Tapi pemerataan untuk kualitas mata pelajaran itu yang tadi. Nah, jadi bagaimana kami pihak sekolah, apakah guru ini sudah melaksanakan topoksinya dengan sesuai pertanyaan Bapak tadi? Kami sekarang ini apalagi ada pemerintah daerah memberlakukan ESKP Pak. ESKP itu sasaran kinerja pegawai. Itu setiap hari guru melaporkan kegiatannya di ESKP itu. Nah, itu terbantu sekali kami pihak sekolah, khususnya kami selaku melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, terbantu untuk memantau apa sih yang dilakukan oleh guru itu masuk ke linknya kepala sekolah. Jadi setiap hari saya bisa memantau dan itu harus ada bukti fisik. Bukti fisik misalnya gini, hari ini tanggal 23 Juni tahun 2021. Guru memasukkan dia membuat penilaian terhadap hasil ulangan semester. Itu dia masukkan seperti catatan harian Pak. Nah, catatan harian, saya bikin lagi link baru. Google Classroom namanya itu. Google Classroom itu guru itu harus mengupload bukti bahwa dia itu sedang menginput nilai, melakukan pekerjaannya. Nah, itu akhirnya Pak terbantukan bahwa guru ini benar-benar telah melaksanakan topoksinya, tugas pokoknya selaku seorang guru tadi merencanakan, melaksanakan, memberi penilaian, menganalisa penilaian, kemudian tindak lanjut. Berarti 43 guru PNS. Ya, PNS. PNS kan? Ya. Nah, terus sisanya honorer. Dari sejumlah itu masih kurang. Sudah semua. Kurangnya tadi kurang merata mata pelajarannya. Iya. Kalau rasio jumlah guru memang cukup, tapi per mata pelajaran itu kurang. Yang kurangnya guru agamanya Pak. Spesialisnya ya. Iya, spesialisnya itu linear dan tidak linearnya itu Pak. Linear. Iya. Guru agama cuma 1, 26 kelas, cuma 1 orang. Rasionya berapa itu? Rasionya kan satu guru itu kan cuma hanya 7 kelas. Pegawai negerinya kan hanya 1 orang, jadi dia mampu hanya 7 kelas. Itu kalau melebihi itu melanggar hak asasi guru lagi Pak, kasihan. Guru seolah-olah kayak robot. Walaupun ada penghargaan sertifikasi. Ada yang bingung kekurangan jam yang ada mau juga, dimana? itu tadi yang kelebihan malah ada mata pelajari yang harus saya oper ke sekolah lain Pak. Dia harus ngajar sekolah lain untuk memenuhi
kewajibannya tadi untuk mendapatkan hak dia untuk penghargaan pemerintah, reward dari pemerintah, sertifikasi. Pernahkah pemerintah daerah itu menurut Ibu yang pernah dilakukan, artinya dalam rangka meningkatkan segi pendidikan? Kalau bicara pemerintah daerah itu berarti instansi lain, bukan instansi dinas pendidikan. Itu pernahkah berpikir ataupun membantu tentang dunia pendidikan? Silakan. Terima kasih untuk selain pemerintah daerah, memang supportnya memang bagus, tapi hanya sebatas dinas pendidikan. Nah, kalau dinas instansi lain itu yang terkait itu hanya dinas kesehatan, Pak, karena dinas kesehatan memang ada program mereka pemantauan kesehatan bagi warga di sekolah. Terus kami dengan dinas lingkungan hidup untuk pemetaan lingkungan di sekolah, tapi dinas lingkungan hidup mungkin ada sedikit sedikit dalam sarana pendidikannya, memberikan masukan-masukan bagaimana mengolah supaya sekolah, karena sekolah ini sekarang sekolah sehat, dan terus anak-anak itu kan ditanamkan bahwa sekolah itu jadi rumah kedua bagi dirinya, sehingga menjadi anak betah di sekolah ini. Nah, itu yang kami terima selama ini dari dinas terkait untuk pengembangan pendidikan di SMP Negeri 3 sampai 6. Artinya seperti dinas olahraga, terus kebencanaan BPD itu pernah nggak datang terus memikirkan kaitannya dengan pendidikan? Untuk sejauh ini sepertinya mereka langsung ke dinas pendidikan, Pak. Jadi dinas pendidikan langsung langsung ke sekolah. Jadi kegiatan untuk program pendidikan secara langsung mereka turun ke sekolah memang selama ini belum ada untuk dinas selain dinas pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung mereka dinas olahraga memang tidak secara langsung, mereka tidak pernah secara langsung memang nggak pernah. Jadi sebetulnya di dalam kepemerintahan di pusat kementerian ataupun dalam ini selalu mereka itu punya suatu beban sama-sama bagaimana memikirkan dunia pendidikan itu lebih baik lagi. Sebagai contoh BPD, daerah tertentu Bu itu ada sosialisasi bagaimana cara kalau ada terjadi bencana mereka masuk memberikan pendidikan kepada murid-muridnya, ya kan? Nah, kalau di sini mungkin bagaimana menanggulangi asap dan sebagainya, ya kan? Bagaimana kalau dari kesehatan, bagaimana nanti menolong kalau ada kecelakaan di jalan dan sebagainya itu. Jadi ada sama-sama dinas itu punya tanggung jawab bagaimana tentang membesarkan lebih baik pendidikan itu. Pariwisata juga begitu sama-sama. Kami yang lupa saya, ada satu dinas yang dinas pemberdayaan perempuan kemarin dan KB yang terjun langsung ke sekolah, yaitu sekolah kependudukan. Nah, SSK namanya. Itu sekolah standar kependudukan. Itu dengan datang ke sini terus memberikan bagaimana sih maksudnya ke sekolah kependudukan itu intinya menekan supaya tidak ada terjadinya pernikahan usia dini. Mereka memang datang langsung ke sekolah. Selain itu, mohon maaf, dari kepolisian juga sering. Nah, kalau kepolisian sering, sekolah saya ini dari kepolisian sering, kejaksaan juga pernah. Kejaksaan semasa normal juga, semasa COVID juga pernah ke sekolah kami, tapi via Zoom untuk memberikan materi kepada anak-anak. Jadi selain dinas pendidikan juga ada sih di kejaksaan, kemudian dari kepolisian itu memang sudah sering hampir tiap bulan tuh dari kepolisian, dari tadi pemberdayaan perempuan dan kependudukan itu mereka memberikan sosialisasi pendidikan tentang bagaimana sih akibat dari pernikahan usia dini. Nah, jadi itu yang kami terima. Kalau dinas kesehatan memang hampir tiap bulan, Pak. Kalau dinas kesehatan hampir tiap bulan. Memang tadi PPDB yang diperlukan pemerintah daerah itu mengkoordinirkan. Nah, itu
Nanti nggak apa-apa rapat koordinasi setiap minggu, setiap bulan, nggak apa-apa. Bicarakan hari segitu. Jadi jangan sampai pendidikan ini beban murni adalah ada di tangan dinas pendidikan. Tidak seperti itu di dalam ranah undang-undang pun sudah mengatakan pemerintah itu siapa? Pemerintah itu ada dinas PU, dinas apa lagi? Perhubungan, dinas pertamanan dan sebagainya, gitu kan? Nah, apa yang bisa dibantu di sini? Dinas lingkungan banyak. Nah itu pemerintah. Jadi asumsinya jangan pemerintah itu bupati ataupun kabupaten, jangan seperti itu. Nah itu supaya nanti diberikan penjelasan, pemahaman gitu. Penjelasan bahwa masalah itu seperti itu, supaya nanti kita sama-sama. Kita juga begitu kok, kita membantu dunia pendidikan. Bagaimana kaitan pariwisata? Kita mengenalkan pariwisata. Ayo kita wisata kita di sana dan sebagainya. Jadi kita harus di pemerintah. Jangan bicara dikatakan dalam undang-undang ini pemerintah itu bupati ataupun untuk Pemda. Tidak, ya dinas kita sama-sama. Rakyat, ya rakyat siapa? Oh, memangnya rakyat yang sekolah di sini anaknya? Enggak juga ya semuanya. Gitu loh. Nah ini pandangan dari Bapak sebagai pengamat pendidikan gimana? Pengertian yang seperti ini yang kadang-kadang nanti mungkin salah tafsir. Jadi akhirnya beban dinas pendidikan ini berat ke depannya. Kalau hanya pemerintah itu dikatakan pendidikan ini, ya memang dibagi-bagi porsinya tanggung jawab. Gimana Pak? Menurut saya memang ke depannya itu perlu bahwa keterlibatan SOPD yang ada untuk mensupport pendidikan mereka, ya dari sekian anggaran yang ada itu marilah kita anggarkan untuk bersosialisasi kedisiplinan ilmu di bidangnya masing-masing. Misalnya ya kalau perhubungan, bagaimana keselamatan di jalan, tidak kita mengejar kecepatan, tetapi keselamatan, karena keluarga menunggu di rumah. Melanggar rambu awal dari kecelakaan, itu saja misal. Nah kemudian dari SOPD lain juga demikian. Dan ini kembali lagi, kalau dulu belum sepenuhnya SOPD yang lain itu memberikan support di bidangnya masing-masing, hanya memang kalau pendidikan sudah wajib, tapi disiplin ilmu yang lain supaya anak didik kita ini begini. Kenapa? Ini betul di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan itu penting. Menurut catatan WHO bahwa laka lalu lintas di jalan itu sebenarnya sudah mendekati penyakit yang 5. Kenapa? Hanya saja menurut Kompas beritanya tidak seksi. Tetapi kalau di dunia transportasi udara, terpleset aja sedikit ban keluar dari runway itu sudah viral. Nah ini salah satunya. Sedangkan kita ini kan banyak di darat nih. Nah, dan yang sering menurut model-model Rossi, Marquez, itu kan usia yang begini, usia yang ini. Nah, perlu kedepannya bagaimana berkendaraan yang sopan di jalan, karena jalan itu kan milik bersama dan jalan ini tidak bertambah lebar, tetapi bertambah sempit. Nah, bagaimana kita sama-sama melaksanakan menggunakan jalan ini sesuai pada ini. Karena apa? Yang banyak laka di jalan itu usia produktif. Ini betul, ini saya diingatkan ini. Nah jadi saya mengajak Bu Kepala Sekolah pada bulan-bulan ke depan minta dari Dinas Perhubungan sinergi dengan Lantas dan sebagainya. Artinya belum mempunyai SIM jangan mengemudi. Ini kan kadang-kadang si anak dibolehkan saja oleh orang tuanya mengendarai kendaraan,
Tapi saya yakin ada aturan yang tidak tertulis, tidak boleh membawa kendaraan parkir di ini, berarti dia belum mempunyai SIM. Tapi ini kan nggak bisa dilarang, tetapi bagaimana kita mengedukasinya bahwa inilah yang diminta seperti beliau tadi, keterlibatan instansi atau SPD lain membantu di bidang pendidikan. Tidak harus ada lah gitu dalam 1 tahun itu per triwulan dan sebagainya. Saya kira. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini terakhir, para pemirsa, ini terakhir kepala sekolah ini akan menyimpulkan tadi yang menjadi pembicaraan. Silahkan. Terima kasih. Sama keinginannya apa? Keinginan kami berdasarkan hasil pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini, bahwa perlunya ada analisa sebelum menentukan membuat kebijakan, sehingga tidak terjadinya berbenturan antara keinginan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan di negara kita ini. Sehingga mutu pendidikan yang pemerintah inginkan secara merata, meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan layanan pendidikan ke seluruh pelosok tanah air ini bisa terlayani, tentunya menyesuaikan dengan keadaan kondisi daerah masing-masing. Amin. Jadi pengamat, 1 menit aja. Saya setuju apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Sebelum mengeluarkan aturan itu mari kita dengar. Artinya kalau dulu top down, sekarang bottom up. Ya. Jadi sehingga minimal apa yang diinginkan itu ya kita tidak harus 100% ada gitu. Ya. Jadi jangan terus langsung dilaksanakan, karena yang di lapangan ini kan repot. Iya. Dan menerimanya juga kita nggak mesti 100% bisa memahami. Iya, itulah. Karena berlatar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Namun saya tetap yakin dunia pendidikan ini dinamis. Iya. Dulu murid kita melihat kita aja takut gitu misalnya. Sekarang seperti teman. Memang kan. Nah ini makanya. Karena dinamis itu maka peraturan berubah-ubah. Betul. Saya tidak bongkar pasang dan sebagainya. Bukan yang dihadapi ini kan makhluk bergerak. Iya itu. Bukan benda mati. Ya, memang pemerintah itu saya juga support, pemerintah selalu memikirkan, selalu mencari jalan keluarnya, selalu berusaha Pak, sekuat tenaga untuk bagaimana bisa terlayani semua. Yang pas itu yang pas itu seperti apa? Karena yang dihadapi ini kan makhluk hidup bermacam yang berkarakter kultur, budaya kan. Iya, nah tapi tadi kita minimalisir bagaimana tadi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dan saya titip kepada orang tua, suatu anak kita diserahkan ke guru, sedikit kesalahan guru jangan dipiralkan. Ya. Mohon dimaafkan saja, jangan langsung diponis guru ini salah. Iya. Saya selaku orang tua, selaku pak, pernah jadi murid dan malah jadi siswa, melihatnya ini tidak enak. Iya. Tidak ada guru yang anaknya membuat muridnya jadi jelek. Itu tidak ada satu orang guru yang menginginkan muridnya itu tidak baik. Nah, itu tindakan yang diberikan oleh guru tentang kedisiplinan itu untuk mengantar anak menjadi lebih baik. Iya, itu. Dari 100% mungkin 000 itulah yang karena guru itu kan orang tua kedua anak. Itu dia, Bu. Orang tua kan di sekolah ini memberikan kami menanamkan di sekolah kami menanamkan bahwa kami ini bukanlah seorang pemimpin, bukan seorang yang harus tapi kami pelayan. Kami pelayan yang harus siap melayani. Kita bisa membacakan. Iya. Oke, terima kasih perbincangan kita hari ini, ya kan. Para pemirsa, sebelum kita akhiri, sedikit saya simpulkan bahwa dari SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kami telah mendapatkan banyak masukan dalam rangka mudah-mudahan amanah undang-undang keterkaitan pendidikan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena di mana amanah tersebut antara pemerintah daerah, masyarakat,
ya kan, atau komite dan murid harus memang kerjasama yang baik. Ditambah lagi dengan pihak lain di dalam ini adalah pihak dunia usaha dan sebagainya, kita bisa duduk bareng berbicara dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang yang lebih baik, generasi Indonesia, karena Indonesia pasti menjadi anak-anak yang generasi emas, Pak. Generasi emas. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sekolah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.